Bab 253. Jiwa pedang tak terkalahkan. Siapa yang maju? Sander Ye menghadapi jutaan makhluk dewa dengan tenang sembari tersenyum. Dari pihak makhluk dewa, seorang wanita berpakaian putih maju. Dia adalah adik Hargos Suge, Ningsih Suge. Dia menatap Sander Ye dengan niat membunuh. Dia hendak berbicara, tapi sebuah suara mendadak terdengar dari belakang. Dia, aku. Semua menoleh. Seorang pemuda berdiri di sana. Dia berjubah polos, terlihat anggun dan tanpa hiasan apapun. Tubuhnya bagai lembing, terlihat cakap, rambutnya dikuncir tinggi, dan matanya tanpa riak. Dia memegang tombak kayu yang sederhana. Yongki Xuan. Semua makhluk dewa heboh. Yongki Xuan, juara ke-10 di peringkat Budo. Ranah peri tertinggi. Ilmu tombaknya adalah semi ranah fana. Dia jenius muda terkuat di alam semesta nyata. Di alam semesta nyata, 10 besar di peringkat Budo ibarat curang. Semua super duper jenius, mereka ditakdirkan berbeda dari orangnya. Ketika Yongki Xuan keluar, semua makhluk dewa tahu ini pertarungan kelas atas. Ningsih Suge juga diam sejenak lalu menyingkir. Yongki Xuan menuju Sander Ye dan menatap Sander Ye lalu menikam tanpa omong kosong. Jelek. Tombak ditusuk, kekuatan dahsyat melanda. Sinar dingin muncul di depan Sander Ye, ruang waktu juga bergetar. Sebelum momentum tiba, tombak sudah tiba. Tapi Sander Ye langsung menghilang. Yongki Xuan menusuk, sinar pedang dan sinar tombak meledak di depannya. Tapi di belakang Yongki Xuan, terdengar suara tajam, ada pedang menyergap. Yongki Xuan gak berbalik, dia mengepalkan tangan kiri. Kekuatan dahsyat muncul dari tubuh dia, lalu menangkis pedang di belakang dia. Momentum tombak. Dia langsung mendadak menusuk lagi. Tombak bersinar. Tombak menusuk pedang terbang. Bang. Pedang terbang bergetar kencang dan terbelah, tapi pedang lain menyerbu. 30 pedang. Yongki Xuan memicingkan mata lalu menusuk lagi. Bang. Yongki Xuan terdorong 100 kaki. Tapi sebelum berhenti, pedang lain memburu dia. Tetap 30 pedang. Satu persatu. Mata Yongki Xuan dingin, dia menghentakkan kaki kanan di udara dan menusuk, sinar dingin memancar dari ujung tombak. Bang. Sinar tombak hancur, Yongki Xuan terdorong lagi. Tapi pedang lain menyerbu. Dengan lebih cepat, tetap 30 pedang. Yongki Xuan memicingkan mata dengan sengit, lalu meraung dan menusuk. Tapi, ketika pedang Sander Ye menyerang, ekspresi dia jadi beda total. Tetap 30 pedang, tapi ada jiwa pedang yang tak terkalahkan. Dengan dukungan jiwa pedang yang tak terkalahkan, momentum pedang berubah total. Bang. Yongki Xuan terpental ribuan kaki. Area ruang waktu dia pun terdistorsi. Begitu berhenti, lengan kanan Yongki Xuan terbelah, darah mengalir dari mulut dia. Tapi, pedang lain memburu lagi. Ekspres. Yongki Xuan mengepalkan tangan kiri, lindungi. Bang. Pedang di depan Yongki Xuan mendadak melambat. Yongki Xuan maju dan menusuk, tombaknya bersinar terang dan ruang bergetar. Melawan balik. Bang bang bang. Sinar pedang dan sinar tombak terus membludak. Tombak Yongki Xuan sangat cepat, tapi nggak secepat Sander Ye. Sander Ye bisa menghindari setiap tusukan dengan sempurna. Sander Ye juga bisa menyerang balik secara efektif. Sekitar 1/4 jam, ledakan dahsyat berkumandang. Yongki Xuan sekali lagi terdorong oleh sinar pedang. Ketika dia berhenti,
Ruang waktu di sekitar dia retak, hampir 100 pedang berisi jiwa pedang tak terkalahkan menebas dia. Yongki Xuan memicingkan mata, mengepalkan tangan kiri dan menggunakan domain tombak lagi. Ratusan pedang terbang pun tertahan, tapi Sander Ye menghilang. Pupil Yongki Xuan menyusut, detik berikutnya, sebuah pedang memasuki domain tombak dia secara paksa. 31 pedang alam batasan. Bang! Domain tombak hancur, Yongki Xuan terpental, lalu ratusan pedang energi yang berisi jiwa pedang tak terkalahkan menyerbu Yongki Xuan. Melihat pedang terbang menyerbu, Yongki Xuan meraung, tusuk. Ketika ditusuk, tombak kayu itu membludak dengan bara api yang memblokir pedang energi Sander Ye yang gak terbatas. Tapi gagal menghancurkan pedang energi. Karena pedang energi mengandung jiwa pedang yang tak terkalahkan. Tapi Yongki Xuan meraung, maju dan menggait tombak ke atas, kait. Bara api tombak melonjak secara diagonal, lalu kekuatan dahsyat pun menjatuhkan ratusan pedang terbang Sander Ye. Tapi Sander Ye mendekat dengan pedang. Sinar pedang menyala. Bara api tombak pecah, Yongki Xuan terdorong. Sebelum dia berhenti, Sander Ye menyerang lagi. Bang! Yongki Xuan terdorong lagi. Lalu pedang menyerang lagi. Setiap pedang kian cepat. Mata Yongki Xuan menyipit dengan ganas, dia memutar tombak sembari meraung, bakar langit. Dia berputar di tempat, tombaknya mengeluarkan bara api ribuan kaki yang mengembun dari sekeliling dia. Lalu ketika dia menikam, api pun membludak bagai banjir. Bang! Tombak mengerikan itu menghalangi pedang Sander Ye, ruang waktu mendadak bergetar kencang, tapi nggak pecah. Yongki Xuan mundur lagi. Kekuatan dia kalah. Ratusan pedang energi muncul di belakang dia ketika dia terdorong. Pupil mata Yongki Xuan menyusut tajam. Dia nggak berani menyembunyikan kekuatan lagi. Dia mengangkat tombak ke tengah alis lalu meraung, roh tombak. Bang! Roh tombak api keluar dari tubuh dia, roh senjata api yang kuat bergejolak, lalu menjadi sinar tombak api yang mengerikan dan membludak. Bang! Semua pedang energi terdorong. Roh tombak. Menyaksikan kejadian itu, semua makhluk dewa heboh. Apa itu roh tombak? Tombak ada roh, ini dia roh tombaknya. Jiwa, domain, roh. Kesulitan memahami roh di atas jiwa. Nggak berarti roh tombak lebih kuat daripada jiwa tombak, itu tergantung orang. Ada yang fokus pada pengembangan jiwa, jadi jiwanya kuat. Ada yang fokus pada domain, jadi bisa menekan segala sesuatu. Sementara ada yang fokus pada roh, tombak mereka ada roh, jadi bisa mendukung teknik mereka ke tingkat super. Tentu saja, ada juga yang melatih ketiganya. Seperti Yongki Xuan. Dia bisa masuk 10 besar peringkat Budo, memang mengesankan. Sesudah terdorong, Sander Ye mengernyit dan bertanya di hati, roh tombak. Pagoda kecil diam. Sander Ye bertanya lagi, Tuan Pagoda, selain jiwa dan domain, ada roh juga. Pagoda kecil berujar, kayaknya ada. Sander Ye bimbang, lalu berujar, kenapa kamu nggak bilang dan mengajariku? Sesudah diam sesaat, pagoda kecil berujar, aku menunggumu memahaminya sendiri. Wajah Sander Ye muram. Buset. Dia bahkan nggak tahu ada itu, mau dia pahami sendiri. Sialan. Sander Ye menarik napas panjang lalu bertanya dalam hati, senior, kenapa kamu nggak bilang? Suara misterius berujar, aku nggak kontak dengan hal tingkat rendah begitu. Sander Ye diam. Baiklah. Kalian mengesankan.
Yang satu nggak bisa, dan yang lain nggak suka. Kesimpulan, dia harus cari tahu sendiri. Sander Ye merasa getir. Yongki Suan memancarkan roh tombak api darah yang mengerikan, auranya jadi lebih kuat. Yongki Suan menatap Sander Ye dan hendak berbicara, tapi Sander Ye maju dan menebas dengan tegas. 32 pedang. Ketika sinar pedang meletus, roh tombak api dalam jumlah nggak terbatas membludak. Ruang waktu bergetar. Ketika Sander Ye dan Yongki Suan terdorong, belasan pedang energi melintas. Bang! Yongki Suan terdorong lagi ketika baru berhenti. Sinar pedang langsung menyerang. 33 pedang. Sebelum berhenti, mata Yongki Suan menyusut, dia mengepalkan tombak lalu menusuk dengan segenap kekuatan. Bang! Dalam sekejap, roh tombak dalam jumlah nggak terbatas membludak bak pasang. Bang! Roh tombak dalam jumlah nggak terbatas langsung dihancurkan pedang, ruang waktu juga bergetar kencang, Yongki Suan terpental dan tubuh dia robek perlahan. Ketika dia berhenti, tubuh dia terkoyak seluruhnya, tapi nggak hancur. Yongki Suan menatap Sander Ye. Sander Ye nggak mengejar kemenangan, mata dia tertutup. Dia merentangkan tangan kiri untuk merasakan roh tombak di sekitarnya dengan cermat. Semua melihat Sander Ye, mau gunakan jurus besar. Yongki Suan menatap Sander Ye. Dia tahu kultivator pedang ini belum mengerahkan seluruh tenaga. Mau gunakan jurus besar. Mata Yongki Suan menyipit. Dia mengepalkan tombak lalu meraung. Bang! Tubuh dia yang belum hancur total pun terbakar. Bakar tubuh. Aura dia melonjak lagi, roh tombak mencapai kondisi puncak. Tanpa basa-basi, Yongki Suan maju dan menusuk. Jelek. Terdengar suara robekan. Tombak api menyerang Sander Ye. Sander Ye nggak membuka mata. Dia mengangkat pedang untuk menangkis dengan horizontal. Bang! Sander Ye terdorong 100 kaki. Begitu dia berhenti, Yongki Suan menyapu dengan tombak. Bang! Roh tombak api melanda segala sesuatu. Sander Ye masih menutup mata dan meangkis dengan pedang secara horizontal. Bang! Sander Ye terdorong ratusan kaki ke kanan. Mata Yongki Suan ganas, dia melompat dan menghantam Sander Ye dengan tombak, roh tombak api itu turun bak air terjun. Sander Ye masih menutup mata dan menangkis dengan pedang lagi. Bang! Sander Ye terdorong ratusan kaki. Makhluk dewa jadi heboh. Sander Ye ini benaran ditekan. Master alam semesta Guan Suan muram dan cemas. Yongki Suan menghilang. Bang! Aura mengerikan melanda. Sander Ye mendadak membuka mata dan menusuk. Bang! Yongki Suan terdorong 1000 kaki. Aura mengerikan keluar dari tubuh Sander Ye. Roh pedang. Semuanya ngeri. Sander Ye menutup mata, jiwaku adalah rohku. Ubah jiwa jadi roh. Roh pedang tak terkalahkan. Pagoda kecil. Suara misterius. Bersambung. Bab 254. Aku mohon dibunuh. Jiwaku adalah rohku, mengubah jiwa menjadi roh. Roh pedang tak terkalahkan. Tubuh Sander Ye memancarkan aura kuat, ruang waktu menggetarkan bumi. Pedang sudah ada jiwa. Biarpun Sander Ye belum menjadi ranah fana, ilmu pedangnya sudah menerobos lagi. Apalagi, roh pedangnya bukan roh biasa, melainkan roh pedang yang tak terkalahkan. Karena dia mengubah roh dari jiwa pedang yang tak terkalahkan. Kedua pihak bingung. Menghayati roh pedang dadakan. Apa-apaan?
Wajah semua makhluk dewa penuh keheranan. Semua master alam semesta Guanxuan bergembira. Sander Ye yang memahami roh pedang akan mengalami perubahan kekuatan kualitatif lagi. Di angkasa, Tezaan menatap Sander Ye sembari tersenyum. Pangeran An di seberang dia hanya diam dan tiada ekspresi. Pria ini beneran monster. Pagoda kecil berujar, dia keterlaluan. Suara misterius berujar, memang. Mereka juga tak menduga Sander Ye akan menyadari roh pedang dalam pertarungan. Hati Yongqi Xuan yang terdorong oleh pedang Sander Ye bergejolak, dia terkejut. Roh pedang. Kalau Sander Ye memang memahami roh pedang, dia nggak terkejut, toh nggak aneh kalau jenius bisa memahami roh pedang. Tapi Sander Ye tercerahkan sesudah melihat roh tombak dia. Ini mengerikan. Yongqi Xuan menatap Sander Ye, tubuh fisiknya sudah terbakar abis, auranya mulai melemah. Yongqi Xuan mengamati semua makhluk dewa yang juga lagi melihat dia. Sesudah diam sesaat, Yongqi Xuan tertawa. Bang! Bara api keluar dari jiwa dia. Membakar jiwa. Dia tahu Sander Ye yang sudah memahami roh pedang gak bakal bisa dia kalahkan, apalagi Sander Ye menyimpan kekuatan. Kalau gak bisa mengalahkan orang, hanya ada dua pilihan bagi dia. Menyerah. Mati. Dia memilih mati. Melihat jiwa Yongqi Xuan yang terbakar, suasana pun sunyi. Di sebelah kanan, semua makhluk dewa menatap Yongqi Xuan. Nyatanya, ketika Sander Ye memahami roh pedang, mereka tahu hasilnya. Keturunan master pedang dunia dari alam semesta Guanxuan ini lebih kuat dari dugaan mereka. Yongqi Xuan. Makhluk dewa meraung. Yongqi Xuan. Raungan dalam jumlah gak terbatas terus terdengar. Sesudah membakar jiwa, Yongqi Xuan melirik makhluk dewa yang memanggil namanya dengan tersenyum. Lalu dia melirik lorong portal transportasi emas. Nostalgia dan penyesalan melintas di mata. Dia berujar, Manda, selamat tinggal. Dia menghentakkan kaki kanan, lalu menjadi gelombang api dan melesat. Jelek. Api tombak setinggi 1000 kaki yang berisi jiwa dan roh tombak menyerang Sander Ye. Sander Ye menusuk. Bang! Sander Ye terdorong 100 kaki. Bara di tombak api perlahan menghilang, Yongqi Xuan menghilang dan hanya tersisa tombak. Mati dalam pertarungan. Suasana hening. Di lorong sinar emas, seorang wanita makhluk dewa bergegas keluar. Ketika melihat tombak kayu itu, wajah wanita makhluk dewa itu jadi pucat dan terpaku. Sesudah sesaat, dia berlari bagai orang gila. Ketika dia sampai di depan tombak kayu itu, dia memegangnya dengan tangan gemetar sembari menangis, "Maaf, aku terlambat." Semua makhluk dewa menatap wanita itu. Wanita itu menyeringai, "Kita sepakat untuk bersama seumur hidup. Tapi nggak masalah, kita akan bersama di kehidupan lain, tunggu aku." Bang! Tubuh dan jiwa wanita itu terbakar. Wajah makhluk dewa jadi beda total. Mereka hendak menyelamatkan, tapi wanita itu sudah jadi abu. Menghilang sepenuhnya. Hanya tersisa tombak kayu. Wajah semua makhluk dewa muram. Pangeran An muncul di hadapan Sander Ye lalu mengambil dan melihat tombak kayu dengan resah. "Kemarilah." Seorang pria tua berpakaian kelam muncul di belakang dia. Pangeran An menyerahkan tombak padanya, "Kirimkan ke Aula Pahlawan." Yongqi Xuan berhak memasuki Aula Pahlawan. Pria tua berjubah kelam itu mengambil tombak lalu menghilang di ujung lorong ruang waktu.
Pangeran An menoleh pada Sander Ye dan hendak berbicara ketika Sander Ye berujar, "Diam." Pangeran An tertegun. Sander Ye berujar, "Aku nggak tertarik mengawur denganmu." Sesudah mengatakannya, dia menghampiri sekelompok makhluk dewa. Pangeran An sangat geram hingga dadanya sakit dan kakinya sakit. Sander Ye menuju sekelompok makhluk dewa berikutnya. Suaranya tenang dan lembut, tapi semua makhluk dewa mendengar. Semua makhluk dewa diam. Juara ke-10 dalam peringkat Budo tewas, berarti nggak ada satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Di lorong ruang waktu emas, seorang pria keluar. Dia tinggi, berwajah persegi, beralis tebal, bermata besar dan tajam, lengannya kekar, dadanya lebar, ototnya kekar, pembuluh darahnya menonjol, dan tubuh dua penuh daya ledak. Juara ke-9 dalam peringkat Budo, Wergion Hengshan. Kultivator fisik. Semua makhluk dewa menyingkir. Wergion Hengshan menuju Sander Ye sembari berujar dengan lantang, "Orang-orang di atasku mau beraksi, tapi kupikir setelah Yongki Xuan tewas, akulah yang harus maju, toh aku di atas dia." Sander Ye menatap Wergion Hengshan, "Kenapa nggak langsung juara 1 saja? Aku nggak masalah. Langsung juara 1. Mendengar ucapan Sander Ye, makhluk dewa langsung geram. Kultivator pedang ini sombong. Tapi kultivator pedang ini memang nggak lemah. Bahkan untuk mengalahkan Yongki Xuan, dia nggak mengerahkan segenap kekuatan dia. Siapa yang berani bilang dia nggak mampu menduduki juara 1? Semua makhluk dewa diam. Boleh saja membantah orang, tapi harus punya kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan untuk membantah orang, maka hanya berdebat. Mendengar ucapan Sander Ye, Wergion Hengshan menggeleng. "Mau menantang kakak pertama, kamu harus melewati kami dulu." Tangan kanan dia terkepal. Bang! Ruang waktu bergetar kencang. Wergion Hengshan maju dan meninju Sander Ye. Pukulan dia bak gunung longsor, mengguncang tanah, langit, dan ruang. Kultivator fisik. Sander Ye memicingkan mata. Pukulan ini laksana penekanan 10.000 gunung. Momentum tinjunya saja berkekuatan untuk menghancurkan bumi dan langit. Sander Ye yang berada di inti serangan, bahkan nggak bisa bernapas. Menghadapi Sander Ye, Wergion Hengshan nggak berani menahan kekuatan, jadi dia menggunakan jurus pembunuh begitu beraksi. Jiwa pedang keluar dari tubuh Sander Ye. Jiwa pedang yang tak terkalahkan. Jiwa pedang pun menahan momentum tinju itu, lalu dia menusuk. 35 pedang. Bang! Sinar pedang dan tinju membludak, Sander Ye terdorong ribuan kaki. Begitu dia berhenti, ruang waktu dalam radius ribuan kaki di belakang dia bergetar kencang, lalu beriak bagai permukaan air. Tapi, nggak rusak. Dengan dukungan Jesimu, ruang waktu ini nggak mudah dirusak. Melihat Sander Ye terdorong 1000 kaki, pihak alam semesta Guan Xuan jadi tegang. Jenius peringkat Budo ini beneran mengerikan. Apalagi ini juara ke-9. Seberapa hebatnya juara ketiga, kelima. Sander Ye melirik tangan kanan dia yang robek dan berdarah deras. 35 pedang. Gak ada satupun yang bisa mengatasi kekuatan lawan. Sander Ye menatap Wergion Hengshan lagi. Dia menghunus. Jelek. Dengan kilatan sinar, pedang menusuk Wergion Hengshan. 37 pedang. Ketika ditusuk, ruang waktu bergetar kencang. Wergion Hengshan gak mundur malahan maju dan meninju pedang Sander Ye. Tangkis. Bang!
Ledakan nyaring terdengar bagai guntur, bumi berguncang. Keduanya terdorong bareng. Sander Ye terdorong 1000 kaki lagi, tapi Wergion Hengshan hanya terdorong ratusan kaki. Pedang-pedang terbang melintas. Wergion Hengshan merentangkan tangan bagai dewa. Bang! Pedang-pedang terbang terpental, tapi Wergion Hengshan gak terluka. Fisik tak terkalahkan. Wergion Hengshan melirik Sander Ye dengan geram. Dia melompat, bagai harimau jahat yang menerkam mangsa dengan ganas. Di depan Sander Ye, dia meninju Sander Ye, satukan. Dia menyembunyikan kekuatan. Sebagai seorang kultivator fisik, dia nggak mencolok dan hanya berlatih tinju. Dia sudah melatih tinju ini jutaan kali. Dengan tinju ini, ruang waktu pun terdistorsi. Bahkan orang-orang yang berada ribuan kaki jauhnya pun merasakan momentum tinju ini. Semuanya nggak bisa menahan diri untuk terdorong untuk menghindari pukulan itu untuk sementara. Menghadapi pukulan ini, Sander Ye malah maju selangkah dan menusuk. 40 pedang. Kali ini ada 2 jenis kekuatan dalam pedangnya. Jiwa pedang, roh pedang. Ketika pedang ditusuk, dunia gemetar. Bang! Begitu bersentuhan, sinar pedang dan momentum tinju membludak, keduanya terdorong, ruang waktu bergelora. Saat terdorong, Sander Ye mendadak menghilang, mata Wergion Hengshan melebar dan hendak beraksi, tapi sebuah pedang menuju mata dia. Wergion Hengshan segera menutup mata. Jelek. Sinar pedang menggores tengah alis Wergion Hengshan, api memercik. Kekuatan dahsyat mengguncang bumi, Wergion Hengshan terdorong. Saat itu, pedang energi dalam jumlah nggak terbatas beterbangan dari segala arah, lalu menebas Wergion Hengshan bagai badai. Wergion Hengshan mengangkat tangan ke atas kepala dan membiarkan pedang terbang dalam jumlah nggak terbatas menebas tubuh dia. Tubuh dia bagai dinding tembaga. Nggak peduli berapa banyak pedang energi yang menusuk, dia nggak terluka. Tubuh tak terkalahkan memang dahsyat. Wergion Hengshan kayaknya menyadari sesuatu jadi mendadak membuka mata, sebuah pedang melesat. 41 pedang. Ketika Sander Ye menusuk 41 pedang sekaligus, momentum pedang beda total. 40 pedang termasuk satu batasan. Setiap kali naik ranah, jadi semakin sulit. Tapi kalau bisa mencapai, kekuatan jadi mengerikan. Tak hanya itu, ada 3 pedang terbang bersamaan. Ketiga pedang terbang ini juga 41 pedang. Lakukan 4 hal di saat yang sama. Sasaran keempat pedang adalah tengah alis Wergion Hengshan. Wergion Hengshan merasakan bahaya, dia meraung dan menghentakkan kaki kanan, momentum dewa kokoh. Dalam sekejap, sinar emas misterius menyelimuti dia. Keempat pedang tiba. Bang! Ruang di sekitar Wergion Hengshan bergetar kencang, dia terdorong dan rune emas di tengah alis pun hancur, alisnya juga berdarah. Mata Wergion Hengshan menyusut, dia mengepalkan tangan, ketika hendak membakar jiwa, pedang menembus alisnya yang robek. Jelek. Tubuh Wergion Hengshan terpaku, tapi dia tetap mengepalkan tangan. Kalah. Sunyi senyap. Semuanya menatap Sander Ye yang berdarah dari mulutnya. Menggunakan keempat pedang sangat melelahkan. Masalahnya pertahanan Wergion Hengshan terlalu kuat. Biarpun berhasil menembus pertahanan lawan, dia juga terluka serangan balik. Sander Ye menyeka darahnya, lalu menatap kelompok makhluk dewa, dipersilahkan berikutnya yang mau mati. Semua makhluk dewa. Ekspresi Sander Ye jadi garang, langsung suruh kakak pertama kalian keluar.
Aku mau melawan yang terkuat. Aku mohon dibunuh. Ayo bunuh aku secepatnya. Semuanya bersambung.